Khalifah Utsman dibunuh konspirasi. Iya, betul. Bahkan tak tanggung-tanggung konspirasi dari 5 negara Alhamdulillah. dikumpulkan oleh satu orang. Kemudian Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma diracuni juga konspirasi. Husain juga sama. Cerita panjang yang pada akhirnya Yazid mengerahkan pasukan. Mereka berdua kan tinggal di Madinah. Iya. Akhirnya mereka lari dari Madinah ke Makkah malam hari. Nah, dari situ mulailah didengar oleh orang-orang Kufah. Safdah TV. Nah, ahlul Kufah, ahlul makri wal khida'. Suka berkhianat. Jadi kelompok masyarakat yang suka berkhianat. Subhanallah, dari awal seperti itu, ya. Jadi dari awal, dari penaklukan Irak dulu oleh Khalid bin Walid, ya. Kemudian Khalid pindah, ya kan? Diserahkan kepada Syaibani, keluarga Syaibani untuk mengalahkan itu, terus membelot terus sepanjang sejarah, gitu kan, sampai terjadi perang Qadisiyah. Itu pembelotan semua itu dari mereka itu, orang-orang ahlul Irak secara umum. Nah, mereka dengar itu ahlul Irak bahwa Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu tidak mau membaiat Yazid. Ya. Itu dimanfaatkan momen itu. Karena mereka berpengalaman melakukan itu terhadap ayahanda Husain radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib digituan oleh mereka. Yeah. Cuman bedanya mereka membuat petisi, apa ya istilahnya, surat pernyataan gitu ya, kesepakatan gitu. Mereka bikin surat, bahkan banyak sekali suratnya. Mengumpulkan tanda tanda tangan, iya. Kalau sekarang kan ngumpulin tanda tangan se-RT atau ngumpulin tanda tangan se-Indonesia nunjukkan ketidakpercayaan gitu ya. Mereka nulis surat. Nah, Ibnu Katsir itu bilang di Al-Bidayah wan Nihayah itu pertama-tama itu surat nyampe sampai 150 surat. Ke Husain bin Ali. 150 surat yo, zaman itu kan kertasnya bukan HVS kita ya. Numpuknya kayak apa itu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya surat itu silih berganti berdatangan terus. Ada yang menyebutkan di Mausu'at Hasan Husain disebutkan di situ sampai 500 surat. Yang numpuk di Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ya, dengan kecerdasan beliau disebutkan itu surat dari si fulan, surat dari fulan, surat nama-namanya lengkap disebutin. Surat fulan gitu. Pertama-tama surat fulan isinya ini, surat fulan isinya ini. Berikutnya surat, Masya Allah, rahimahullah, rahmah wasi'ah. Nah, itu yang mempengaruhi kalau kita mempengaruhi Husain gitu ya, radhiyallahu taala anhu. Mengaruhi Husain, akhirnya beliau memutuskan untuk datang ke Kufah, datang ke Irak gitu ya, Kufah. Tapi sebelumnya beliau mengutus utusan, utusan misanannya, sepupunya, yaitu anak dari Aqil bin Abi Thalib, yaitu Muslim bin Aqil. Ya, diutuslah Muslim untuk ngecek. Terjadilah di sono sambutan meriah sampai mereka penduduk Kufah itu membaiat Husain bin Ali lewat tangannya Muslim bin Aqil. Udah dari situ Muslim bin Aqil nulis surat kepada Husain, Aniqdim gitu kan, nanti datang deh, mereka benar memang. Sudahlah mulai keyakinan bulat dari Husain untuk datang. Ini kalau cerita lengkapnya ya. Terdengar oleh sahabat-sahabat senior semua yang di Madinah, yang di Makkah, kedengeran semua sahabat-sahabat kibar, sahabat yang hidup saat itu. Husain mau datang ke Kufah. Mereka berbondong-bondong, kalau bahasa anak berbondong-bondong itu mencegah Husain untuk jangan datang. Supaya tidak berangkat ke Kufah. Supaya nggak berangkat.
gitu ya, berbondong-bondong untuk datang. Supaya nggak berangkat. Ada yang nulis surat, ada yang datang langsung, supaya nggak datang. Abdullah bin Abbas datang, Jabir bin Abdillah nulis surat, sahabat rata-rata. Yang hidup saat itu hampir semua itu ngasih masukan ke Husain. Sampai saudaranya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah itu datang dari Madinah ke Makkah untuk nasihati Husain. Masya Allah. Jawaban Husain tetap. Alasan mereka adalah, apakah kamu akan mendatangi tempat di mana, mendatangi satu masyarakat di mana ayahmu dulu ditipu oleh mereka. Ya, matinya juga mereka. Ya, dan mereka pun yang membunuh ayahmu. Dan saudaramu pun diracuni, dibunuh oleh mereka. Apakah kamu masih mau datang menemui mereka? Gitu. Jawaban Husain apa? Beliau mengatakan, saya meninggal di tempat ini dan itu lebih baik daripada saya harus duduk-duduk di Makkah saja. Selalu begitu jawaban beliau ke beberapa sahabat yang menasihatinya. Bersikukuh beliau untuk berjalan. Ya. Jalanlah beliau, subhanallah, beliau itu jalan di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kan tanggal 8 ya, Dzulhijjah. Berangkat ninggalin Makkah. Tapi gubernur Kufah saat itu tutup mata dengan apa yang terjadi. Ringkasnya begitulah. Kemudian ada mata-mata yang menyampaikan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah bahwa gubernurnya tutup mata. Ini Basra itu kan ada dua. Basra yang Irak, Basra yang di luar Irak. Ini Basra yang Irak. Nah, digabung jadi satu wilayah Basra dengan satu daerah Ubaidullah bin Ziyad. Ini Ghadarnya di sini. 4.000 penduduk Kufah ngumpul mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad dengan formasi pertempuran.